Nabiyyina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau istiqamah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nanti pada hari akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang rasa syukur. Ini saya bikin karena kemarin saya teringat kemarin itu saya terasa disambangi malaikat maut sudah. Beneran. Jadi sebagai rasa syukur saya hari ini masih hidup. Karena kemarin itu dari jam 3 sore sampai setengah mau maghrib itu saya masih muntah-muntah. Masukin air muntah sampai saya lemes. Jadi ketika masuk muntah. Dan selama 15 tahun saya menikah, istri saya belum pernah melihat saya muntah ketika saya sakit separah apapun. Kemarin saya muntahnya minta ampun. Saya cuma menahan supaya jangan keluarnya lewat sini aja. Ya, sisanya saya biarkan keluar. Jadi sampai mendekati maghrib saya masih muntah-muntah. Ya, saya udah pasrah. Kayaknya malaikat mau udah datang ini. Mendekati maghrib itu karena saya udah lemas, istri saya itu cuma nyopir pakai sendok aja lagi. Itu pakai apa? Saya udah bingung karena kalau teorinya ketika orang muntah itu berarti keracunan. Ada sesuatu yang nggak baik masuk ke dalam perut, maka dimuntahkan. Jadi teori keracunan itu ada dua. Kalau yang menjret itu nggak terlalu parah. Yang parah itu kalau lewat atas, itu keracunan. Jadi mekanisme alami tubuh mengeluarkan racun lewat atas, berarti parah. Kalau yang mencret itu agak mendingan, nggak terlalu parah. Jadi kalau mencret dia agak mendingan, tapi kalau lewat muntah atas itu berarti agak parah racunnya. Saya paham itu, tapi semuanya saya masukin herbal yang anti racunnya, semuanya muntah. Minumnya bubut itu langsung minum kopi sepel sama mengkudu muntah juga. Ada menyerah saya. Terakhir pakai susu kambing yang saya kasih ke Ustadz itu juga. Kata saya kalau ini nggak berhasil, dah saya nyerah dah. Alhamdulillah waktu pas minum itu agak mendingan, saya tertidur sampai setelah Isya, entah jam setengah 8, jam 8 saya nggak tahu. Jadi saya udah lemas kemarin itu. Saya udah merasa malaikat maut udah datang. Jadi hari ini saya bikin judulnya ini rasa syukur karena saya masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup lagi. Yang kedua, saya juga bersyukur dipertemukan dengan lingkungan yang baik. Setelah saya merasa yang di saumnya masih ada mangkok, tolong mangkoknya dibawa ke tempat Bu Buyung ya. iya, Masih kurang banyak, kurang 40. iklan lewat itu. Jadi yang kedua saya juga mengungkapkan rasa syukur karena di kita semua, dan saya pribadi merasakan itu, kita dipertemukan dalam lingkungan yang baik. Setelah saya merasa lama depresi dengan kondisi yang penuh dengan fitnah. Saya depresi karena saya nggak tahu harus kemana lagi ketika ditinggalkan teman-teman saya. Karena terjadi perpecahan dalam lingkungan saya yang sebelumnya. Saya jadi depresi berat. Jadi hari ini
saya merasa hidup lagi sebenarnya. Jadi kalau di sini saya lupa dengan umur saya dan 43, saya merasa 17 saja sampai hari ini. Meskipun kalau cermin saya tahu ini putih. Tapi benar, kalau saya nggak cermin saya lupa nomor saya dan 43. Saya merasa masih seperti teman-teman yang di sini saja 17, makal fatur. Yang selanjutnya saya juga mengungkapkan rasa syukur karena saya dan kita semua diterima di sini oleh Kang Diki. Karena bagi saya sebelum saya ke sini, saya menganggap Kang, dan masa sampai hari ini saya menganggap seperti itu. Saya menganggap Kang Diki itu orang yang luar biasa. Karena seperti yang disampaikan Kang Diki tadi pagi ketika briefing, kita ini kalakai kan kalimatnya dalam Wangsit Siliwangi. Kalakai itu kalau kami bahasa Kalimantannya itu tumbuhan paku liar kan di situ terjemahannya rumput liar kan. Nah di kami Kalimantan kalakai itu enak dimakan, tumbuhan paku pakis, kalakai namanya, warnanya agak merah ya Bang Ded. Nah Bang Ded tahu karena pernah Kalimantan. Itu enak dimakan, jadi tumbuhan liar ya, kurang lebih seperti itu. Dan terjemahan tadi pagi itu kan kita ini kumpulan rumput liar yang tidak hidup tapi nggak terawat. Liar itu artinya susah diatur. Artinya dengan berbagai kekurangan, berbagai macam kesalahan yang kadang terulang, tapi dengan keluasan lapangnya hati beliau selalu memaafkan. Jadi itu sebagai rasa ungkapan syukur saya dan sekaligus mungkin mewakili teman-teman. Dan hari ini kita kembali bersyukur juga karena yang hadir bahwa yang enak-enak Pak Buyung. Terima kasih Pak Buyung. Karena hadis yang tidak bersyukur kepada manusia itu tidak akan bersyukur kepada Allah. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka kita mengucapkan terima kasih kepada perantara rezeki itu sendiri, perantara nikmat itu sendiri. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita. Dan kalau mau dihitung-hitung, tidak akan cukup waktunya kalau kita mau menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu sudah dinyatakan Allah bahwa rasa nikmat yang Allah berikan itu tidak akan pernah bisa kita hitung. Bahkan kalau misal kan pernah ahli ibadah dari Bani Israel, dia ingin menghitung ibadah dia, tapi ketika ditimbang baru mata udah tekor dia. Makanya nikmat yang Allah berikan itu terlalu banyak untuk kita syukuri. Dan kenapa saya beri judul rasa syukur dan akhir zaman? Karena berdasarkan kajian pagi yang saya sampaikan sebelumnya, di kondisi akhir zaman itu rasa syukur itu digerogoti habis-habisan. Dan itu juga sesuai dengan ayat Al-Quran, qalilun min ibadiyas syakur. Dan itu pula sebagai bentuk sumpahnya iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ketika dia bersumpah akan menyesatkan semua manusia, dan dia menginginkan manusia itu wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga manusia itu tidak kau dapati kebanyakannya bersyukur. Dan itu terjadi hari ini. Kita bisa lihat, bentar ya, sebagai selingan saja. Ini kalau di suaranya ada nggak Mas Wali? Coba ya. Oh nggak ada suaranya. Saringnya. Nggak bisa ya. Ini yang di oven.
Bluetoothnya aktifin ya? Bluetoothnya nggak aktifin. Mana saya nggak tahu. Search minimal search bawah itu. fokusnya. Nah, di sini aja. Oh iya. Tapi suaranya nggak ada. Soalnya masuk sini. Oh, masuk situ. Iya. Oh ya udah nggak usah. Berarti lihat tulisannya aja. Nggak ada suaranya. Volumenya diminimalin. Nanti saja lah. Ini ketika ChatGPT ditanya bagaimana kalau dia jadi iblis, jadi apa yang dia lakukan. Jadi bukan membuat orang lain mengingkari Allah, bukan, tapi intinya terlalu sibuk tuh ya, mengisi waktu dengan kebisingan, sosial, bergulir, hiburan tanpa akhir, konsumsi tanpa pikiran, hingga menjadi hening. Refleksi terasa mustahil. Refleksi itu ya kita di sini uzlah. Jadi tuh lihat, kebebasan sesuatu yang dibanggakan. Ya, kalimat terakhirnya. Jadi bukan meninggalkan Allah, tapi membuat mereka lupa. Dan saya pernah mengalami kondisi seperti itu. Ketika lagi asik-asiknya berusaha bisnis, saya sadar bahwa kita hidup itu sementara, tetapi tidak bisa meninggalkan kondisi itu. Karena saya termasuk orang yang gila kerja. Jadi kalau bahasa itu agak perfect. Jadi semuanya terasa hambar. Jadi dulu sebelumnya kita bisa tilawah 1 juz sehari, tiba-tiba berkurang. Selalu menginginkan seperti itu, tapi terlewat selalu. Salat kadang ketinggalan. Itu saya merasakan semua. Jadi di tahun-tahun itu semuanya terasa cepat. Dan ini terjadi di kita semuanya. Apalagi yang masih di luar sana. Jadi kondisi kita hari ini, rasa syukur yang digerogoti di akhir zaman dengan banyaknya teknologi yang makin mempermudah. Satu sisi mempermudah tapi melenakan. Jadi sebagai contoh, hadis Nabi mengatakan di akhir zaman itu pasar saling berdekatan. Itu kan bahasanya marketplace. Bukan hanya secara fisik pun sama. Alfamart dengan Indomaret berbeda apa sih? Atau mau disaingi dengan warung Madura 25 jam sehari bukannya? Tahu Mas Baidi. Karena katanya kenapa harus 25 jam? Karena saking nggak ada istirahatnya, 24 jam nggak cukup. Jadi hari ini serba mudah. Dan orang tua dulu pernah menyampaikan seperti itu. Saya pernah dengar dari orang tua dulu ya, kalimatnya sampaikan almarhum ibu saya. Dan beliau dapat itu waktu dia masih kecil. Neneknya yang menyampaikan, berarti apa ya? Saya generasi kelima berarti. Kata beliau, nak, cu, atau nanti itu setiap zaman dulu mobil itu langka ya. Mobil zaman dulu langka kan. Nah, beliau nyamper kayak gini, nanti ada masanya setiap rumah tuh ada mobilnya. Mobil, bukan sepeda motor, mobil. Dan itu terjadi hari ini. Meskipun ngutang. Kan orang, kalau kita tahu cerita sesungguhnya, kita perlu ngiri. Karena kebanyakan ngutang. Jam tangan bagus ngutang, baju bagus ngutang. Kenapa seperti itu? Karena saya punya sepupu, dia kerjanya ngereditkan baju yang harganya 1.900.000, 2 juta gitu ya.
Itu yang menyebabkan susah untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita melihat yang di samping kita. Karena sampai ada iklannya, rumput tetangga lebih subur, lebih hijau. Itu kan doktrin itu. Jadi rasa syukur itu tergerus hari ini. Semacam didoktrin kita. Kita lihat. Jadi mengapa syukur menjadi tema penting di akhir zaman? Menurut ulama seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab Al-Hambali, syukur adalah salah satu ibadah hati yang paling sulit dijaga saat nikmat menjadi melimpah. Dan Rasulullah pernah menyampaikan, ujian umat beliau itu adalah kenikmatan, bukan kesulitan. Jadi terjadinya perpecahan itu karena ini. Jadi rasa syukur mengganggu ke sana itu ya. Mengganggu ke sana. Mengganggu sih, enggak orang. Enggak, maksudnya kitanya mengganggu beliau enggak kalau Dikit. saya khawatir ganggu ke sana ya. Jadi menurut ulama ya, dan ini udah lama. Kita hari ini hanya mengulang. Jadi syukur salah satu ibadah hati paling sulit dijaga saat nikmat menjadi melimpah. Karena kita umat Islam itu lebih tahan dengan kesulitan daripada kenikmatan. Karena kenikmatan itu seperti angin sepoi yang menimpa monyet yang lagi di atas pohon. Yang kenceng malah kuat. Angin kencang itu kan ujian berat. Tahan dia karena kakinya, tangannya ada 4 soalnya. Tapi ketika angin sepoi nikmat itu, mulailah dia jatuh. Sejatuh-jatuhnya. Itulah yang terjadi dengan kita. Jadi umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kenikmatan, bukan dengan kesulitan. Tapi dengan kenikmatan itu jadi berkelahi, jadi berperang satu sama lain. Kebalikannya, tadi kan rasa syukur, kebalikannya tuh lihat di zaman serba digital, melimpahnya nikmat lahir dan digital, semua hilang. Jadi seakan-akan menghilangkan ruang dan waktu. Kalau orang dulu kita bicara sendiri itu dianggap gila, hari ini biasa. Bahkan mungkin nanti kita bicara sama hologram nanti mungkin. Kan dah ada teknologi itu. Sudah ada, mulai diciptakan teknologi hologram itu. Jadi mungkin nanti kita bicara ada orangnya terlihat. Hari ini masih video call kan, video call atau Google Meeting atau Zoom itu kan masih bicara, ada orangnya, ada geraknya. Tapi mungkin nanti pakai hologram seperti di film-film yang ada. Kemudian yang kedua, hilangnya rasa cukup. Di akhir zaman itu merasa cukup itu tergerus. Karena melihat tetangga beli TV, beli TV lagi dia. Melihat tetangga sebelahnya lagi beli sepeda motor baru, aduh, pusing kepala nih. Tetangga beli sepeda motor baru lagi. Datang lagi paket. Waduh, paket apa tuh? Jangan emas. Yang ketiga, fitnah syahwat, informasi, media dan harta yang berlebihan. Itu di kondisi hari ini. Jadi sekali saja kita scroll kena konten yang mengandung syahwat itu algoritmanya sudah baca, maka akan disuguhi itu semuanya, masuk, mengalir seperti air deras. Yang lupa bahwa Allah Maha melihat itu akan mengikuti, karena nggak ada yang lihat selain kita dan Allah. Dibisiki oleh setan, lanjut saja, nggak ada yang lihat,
bagus ini, bagus. Jadi serba yang kemarin saya sampaikan, bioskop masuk kamar. Kalau dulu harus bayar, hari ini bayar sebenarnya, cuma dibikin murah, seakan-akan murah. Tapi kalau udah kecanduan, nggak tahu mahal, tetap aja bayar. Kemudian yang keempat, hati cepat bosan. Belum selesai bosan, iri lagi. Yang merasa kurang sama merasa cukup itu kan kurang lebih saja. Jadi hati cepat bosan, pengen ini, pengen itu, pengen dan seterusnya. Nggak pernah puas, itulah nafsu. Nggak. Dan itu dibikin algoritmanya. Kemudian yang kelima, perbandingan sosial tanpa batas. Jadi yang miskin, yang nggak punya duit membanding dengan konglomerat, kan lucu itu. Itu di atas tulul amal. Tulul amal itu kan panjang cita-cita yang terlalu jauh. Kalau mau dicapai itu mustahil, bukan mustahil lagi, mustahil. Hil yang mustahil. Jadi kalau cita-cita itu bisa step by step dilakukan. Tapi kalau angan-angan itu ngelamun aja, cuma di kamar, pikiran melayang-layang. Itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Karena apa? Karena tadi melihat perbandingan sosial yang tanpa batas tadi, melihat selalu. Jadi Nabi menyuruh kita melihat ke bawah dengan kondisi ekonomi yang di bawah, jangan melarang melihat ke atas. Tapi di akhir zaman kita disuruh melihat ke atas, mendongak selalu, dan itu capek. Buktikan saja kalau mau seharian gini aja. Ini bukan hanya mata yang disuruh mendongak, tapi jiwa kita disuruh mendongak ke atas. Gimana kalau nggak capek-capek itu? Dan itulah yang bikin syukur kita hilang. Padahal Allah menegaskan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Dan ditambah akhir zaman ini jumlahnya makin sedikit, maka orang yang bersyukur di akhir zaman itu sedikit dari yang sedikit. Silakan hitung. Jadi sedikit dari yang sedikit. Dan kalau kita berkaca dari ayat Al-Quran yang menceritakan tujuan iblis menggelincirkan manusia, itu salah satunya dengan tidak bersyukur. Dan sangat banyak perintah dalam Al-Quran itu untuk bersyukur. Ini salah satu ayat, potongan ayat yang paling sering kita dengarkan, paling sering kita baca, dan paling sering disampaikan oleh para penceramah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa lagi yang ada teknis? Umur 12 ya? Kurang 12 lagi. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Ini sebenarnya tinggal dibuktikan saja. Janji Allah itu tinggal dibuktikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini perintah sekaligus kabar gembira dan ancaman sepaket. Kata Ibnu Katsir, syukur adalah sebab mutlak bertambahnya nikmat, baik dunia maupun agama. Salah satu yang pernah membuktikan, kan dalam sejarah Sayyidina Ali pernah membuktikan itu. Jadi ketika beliau menyedekahkan delima ya,
sebiji. Datanglah yang mengantarkan, cuma 9. Kata beliau, mana satunya? Satunya mana? Ditanya sama yang ngantarin, ada, disimpan satu. Kenapa beliau nanya seperti itu? Karena beliau yakin bahwa 1 dibalas 10. Jadi beliau nanya, mana satunya? Kok kurang 1? Yang datang cuma 9. Dan saya dalam rumus bisnis saya itu saya menggunakan ini supaya, dan saya sampai hari ini nggak pernah merasa saya yang bisa, karena saya nggak ada ilmunya dalam berbisnis. Saya menggunakan rumus ekstrim. Kalau rumus sederhana dari salafus saleh itu gini, rumus berbisnis. Saya dulu pernah beli beberapa buku, isinya kurang lebih lah. Hasil dari usaha itu dibagi 3. 30% untuk modal lagi, 30% untuk dimakan sendiri, 30% untuk sedekah. Itu angka besar. 30%. Saya berpikir logis saja waktu itu. Saya pikir cukuplah 10%. Karena kalau zakat berapa? 2,5 kan? Saya ambil berapa? 10%. Salafus saleh berapa? 30%. Masih jauh. Jadi kalau zakat 2,5% kecil kan? Tapi kalau 1 miliar berapa? Kalau 10%-nya berapa? 1 juta. Kecil ya? Kecil yang bagi banyak duit, besar bagi nggak punya duit. Sebenarnya rumus sederhananya gini, rumus orang sedekah itu mulai dari yang kecil. Jadi saya dulu diajari per hari itu cuma 1.000. Kecil kan? 1.000. Apalagi zaman sekarang udah kecil banget 1.000 tuh. 1.000. Tapi tujuannya pembiasaan supaya kita melupakan bahwa itu kecil, melupakan bahwa itu besar. Jadi ketika dikumpulkan agak banyak juga. Tujuannya membiasakan bahwa rezeki itu cukuplah di tangan, nggak sampai masuk ke hati. Ketika sudah masuk ke hati itu sulit dikeluarkan, dan itu yang mengatakan itu kakak saya sendiri. Kakak saya itu terkenal dia agak pelit. Untuk dia sendiri saja dia malas mengeluarkan. Dan dia pernah bilang, kalau udah masuk ke kantong saya itu agak susah keluarnya. Waduh, kata saya. Saya ngomong kayak gini. Mungkin saya pernah nyampaikan juga di sini. Kata saya, kalau pengen matinya nggak susah, nggak sakit, jangan terlalu cinta dengan harta atau dunia. Karena rasa cinta itu yang bikin sakit. Karena tidak ingin berpisah. Di akhir zaman, ini karena relevansinya nih, orang tidak bersyukur, nikmat hilang. Anxiety itu apa? Cemas ya, kecemasan yang berlebih, lelah mental, depresi, konsumtif, kecanduan. Nah, lengkap sudah itu kondisi hari ini. Kecanduannya kecanduan apa? Dibikin-bikin. Jadi ini kondisinya diciptakan sebenarnya. Jadi kondisi kita kecanduan itu diciptakan. Contoh sederhana nih, kita yang terbiasa makan makanan yang dipabrikannya, kan sempat dulu viral, nggak apa-apa ya nyebut merek, nggak saya. Nah, dulu kan ada sempat viral, apa namanya, gula rasa susu.
Paham maksud saya? Dulu sempat ada viral. Jadi yang beredaran di luar banyak itu, apapun mereknya, itu bukan susu tapi gula rasa susu. Tahu kemana arah saya? Itu sebenarnya kita kecanduan gula. Kecanduan gula itu lebih mengerikan daripada kecanduan narkoba. Dan banyak sebenarnya kecanduan-kecanduan itu. Buktinya apa? Banyak orang kena diabetes. Yang kedua, ayat kedua, syukur adalah tujuan penciptaan nikmat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ini dalam penelitian ini berurutan dia. Jadi ketika bayi lahir, wa ja'ala lakumus sam'a. Jadi bayi yang baru lahir itu, setelah beberapa waktu, nanti yang muncul pertama bukan penglihatannya bukan, tapi sam'a, pendengaran. Jadi dia dengar dulu, bukan langsung melihat. Jadi meskipun matanya udah ada, ketika ada lahir itu matanya belum melihat. Buktinya kita lupa semua. Kemudian wal absar, baru yang kedua penglihatan. Jadi matanya ada tapi belum melihat. Baru yang ketiga afidah. Afidah itu maknanya apa, Ustaz? Akal dan hati. Jadi sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Berdasarkan ini, itu semua pemberian Allah yang harus disyukuri. Bukan dipakai untuk yang bukan-bukan. Jadi nikmat indera dan akal di era digital sering dipakai untuk maksiat, bukan untuk syukur. Dan ditambah dengan kondisi karena merasa sendiri di kamar, nggak ada yang mengawasi, ya sebebas-bebasnya dimamakan. Yang ketiga, syukur adalah bukti ibadah yang benar. Ini ayat berapa nih? Tentang puasa ya, atau takbiran. Washkuruli wala takfurun. Tanpa syukur artinya kufur nikmat, dan itulah awal dari kehancuran sebenarnya. Karena ketika sudah tidak bersyukur, tidak ada rasa terima kasih lagi, itu semuanya kacau. Ini ayat-ayatnya masih banyak. Saya mau meloncat sebenarnya. Kita loncat saja ya. Ini hadis, potongan hadis. Ini Nabi menyatakan mukmin itu selalu beruntung. In asabatu sarra'u syakara. Dan seterusnya. Seorang mukmin itu selalu beruntung. Ketika dia diberi nikmat dia bersyukur, ketika dia diberi musibah dia bersabar. Maka ujung hadisnya fakana khairallah. Maka semuanya itu baik baginya. Artinya kita sebagai seorang beriman itu tuntutannya di antara dua itu. Jadi syukur dengan nikmat dan sabar dengan musibah. Jangan terbalik. Karena manusia secara alami itu diceritakan dalam Al-Quran sendiri bahwa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jadi ketika diberi nikmat tidak bersyukur, diberi musibah dia mengeluh. Itulah manusia dan kita itu. Itu tanda tidak bersyukur. Jadi ketika mengeluh tidak bersyukur. Kenapa mengeluh? Karena melupakan nikmat yang sudah terlalu banyak. Melupakan saja. Dan itu bagian dari propagandanya iblis tadi. Contoh Nabi bersyukur itu sampai bengkak kakinya.
Dan Siti Aisyah menanyakan itu, kenapa? Kata Nabi, bukankah aku lebih berhak untuk jadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah, tetapi meningkatkan ibadah saat datang kenikmatan. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, atau yang satunya lagi, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka tidak bersyukur kepada Allah. Ini ayat hadisnya. Di era gadget, layanan cepat, dunia digital, manusia makin sulit menghargai. Nah, itulah tantangan hari ini. Tapi tantangan itu untuk kita yang sudah uzlah itu sudah kita lewati. Tetapi tetap saja setan tidak akan pernah diam. Tetap akan dimunculkan nanti. Ketidakrasa syukuran itu akan dimunculkan selalu. Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma ja'alni laka syakara. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang banyak bersyukur. Kemudian yang kedua, sujud syukur. Setiap kali Nabi SAW menerima kabar gembira, beliau langsung sujud syukur. Kemudian kita masuk pendapat ulama. Ibnu Qayyim memberikan 3 pilar syukur. Yang pertama, syukur hati, yaitu mengakui nikmat semuanya dari Allah. Jadi semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu kita syukuri melalui dalam hati. Nikmat yang Allah berikan itu bahkan kadang tanpa kita kadang nolak dengan kenikmatan itu, tapi Allah menginginkan karena lebih cocok untuk kita. Jadi kalau kita berdoa tapi Allah tidak ngasih atau dikasih dengan kebalikannya, berarti itu yang cocok buat kita. Karena Allah Maha tahu apa yang cocok buat kita. Kitanya merasa nggak cocok, tapi sebenarnya itu yang cocok buat kita. Jadi Allah yang menciptakan, berarti Allah yang lebih tahu softwarenya kita. Syukur secara lisan yang kedua, memuji Allah, memperbanyak hamdalah. Yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh, menggunakan nikmat untuk taat. Jadi yang nomor 3 itu lebih kuat daripada yang pertama, yang kedua. Karena kalau ucapan terima kasih, tetapi dalam anggota bentuk gestur tubuhnya tidak menampakkan, itu kan lucu jadinya. Kan Diki sering menyampaikan ke kita kan, nggak usah lah mengucapkan terima kasih kepada saya, kata beliau, tapi lakukan saja ibadah dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk rasa syukur kita. Dan Nabi sudah mencontohkan ke kita bagaimana beliau berterima kasih, memanjatkan syukurnya itu bukan dengan hanya lisan, tetapi dengan amal, dengan ibadah yang terbaik malah. Kalau kita berkaca ke sini, maka kita harusnya beribadah itu dengan gaya, dengan gestur, dengan sepenuh hati, dengan cara terbaik harusnya. Karena kita lahir nggak minta kan? Siapa yang minta lahir? Pernah? Ya Allah, saya mau lahir lah. Nggak pernah minta kan? Kita lahirkan ke dunia. Atau pernah minta, saya minta mukanya sedang-sedang saja, nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik. Nggak pernah kan? Meskipun Allah menciptakan cantik dan ganteng itu relatif, jadi masih aman. Dan itu perlu disyukuri juga. Jadi Allah menciptakan cantik dan ganteng itu relatif, jadi perlu disyukuri.
Jadi ketika Mas Alif bilang cantik, saya enggak, kata saya kan, aman Mas Alif. Yang masalah itu kalau semua orang katakan cantik, bahaya itu. Saingan ya. Tapi Allah Maha Adil, jadi dibikinlah relatif saja. Jadi hari ini dengan kondisi zaman di ujungnya akhir zaman, rasa syukur itu tergerus dengan berbagai macam kondisi hari ini. Bagi teman-teman yang di luar itu masih merasakan insya Allah seperti itu. Bagi kita yang sudah uzlah, itu namanya kita diselamatkan Allah. Tinggal kita mensyukuri saja lagi. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah taufik untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur. Karena waktunya sudah sampai. Dan saya ingatkan kembali, pada tanggal 10 Desember Majelis Gaza mengadakan seminar blueprint dan roadmap di tempatnya di asrama haji di Jakarta Timur ya, Pondok Gede. Jadi diingatkan kembali kepada teman-teman yang menonton dimanapun berada, tanggal 10 Desember Majelis Gaza mengadakan seminar blueprint dan roadmap yang bertempat di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Demikian untuk hari ini. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal haditsi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.